Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai cara pengambilan spesimen spuntum atau sampel spuntum. Spuntum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Spuntum yang dikeluarkan oleh seseorang hendaknya dapat dievaluasi dari sumber, warna, volume, dan konsistensinya. Oleh karena itu, kondisi spuntum biasanya akan memperlihatkan secara spesifik proses kejadian patologik pada pembentukan spuntum itu sendiri. Jenis-jenis pemeriksaan spuntum yang terdiri dari pewarna-gram, kultur spuntum, sensitivitas, BTA, sitologi, dan tes kuantitatif. Yang pertama, pewarna-gram. Pemeriksaan dengan pewarnaan gram dapat memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme dalam menegakkan diagnosis presumatif. Kemudian yang kedua yaitu kultur spuntum. Pemeriksaan kultur spuntum dilakukan untuk mengidentifikasi organisme spesifik dalam menegakkan diagnosis definitif. Kemudian yang ketiga, sensitivitas. Pemeriksaan sensitivitas ini berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik dengan mengidentifikasi antibiotik yang akan mencegah pertumbuhan organisme yang terdapat dalam spuntum. Kemudian yang keempat yaitu BTA atau basil tahan asam. Pemeriksaan BTA ini dilakukan untuk menentukan adanya Mycobacterium tuberculosa yang setelah dilakukan pewarnaan, bakteri ini tidak akan mengalami perubahan warna oleh alkohol asam. Kemudian yang kelima yaitu sitologi. Pemeriksaan sitologi ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi adanya keganasan atau karsinoma pada paru-paru. Spuntum mengandung runtuhan sel dari percabangan tracheobronchial sehingga mungkin saja terdapat sel-sel malignan. Nah, sel-sel malignan ini akan menunjukkan adanya karsinoma. Jika tidak terdapat sel ini, bukan berarti tidak adanya tumor, atau tumor yang terdapat tidak akan meruntuhkan sel. Kemudian yang keenam yaitu tes kuantitatif. Pengumpulan spuntum selama 24-72 jam merupakan pemeriksaan kualitatif yang harus sering dilakukan untuk menentukan apakah sekresi merupakan saliva, lendir, pus, atau bukan. Jika bahan yang diekspektorat berwarna kuning hijau, biasanya akan menandakan infeksi parenkim paru atau pneumonia. Untuk pemeriksaan kualitatif, pasien diberikan wadah khusus untuk mengeluarkan sekret. Wadah ini ditimbang pada akhir 24 jam. Jumlah serta karakter isinya dicatat dan diuraikan. Klasifikasi sputum. Sputum yang dikeluarkan oleh seorang pasien hendaknya dapat dievaluasi sumber warna, volume, dan konsistensinya. Karena kondisi sputum biasanya memperlihatkan secara spesifik proses kejadian patologi pada pembentukan sputum itu sendiri. Klasifikasi bentuk sputum dan kemungkinan penyebabnya. Sputum yang dihasilkan sewaktu membersihkan tenggorokan kemungkinan berasal dari sinus atau saluran hidung, bukan berasal dari saluran napas bagian bawah. Sputum banyak sekali dan purulen atau proses supuratif. Sputum yang terbentuk perlahan dan terus meningkat, tanda bronkitis atau bronkitasis. Sputum kuning kekuningan, proses infeksi. Kemudian sputum hijau, proses penimbunan nanah. Warna hijau ini dikarenakan adanya peroksidase yang dihasilkan oleh PMN dalam sputum. Sputum hijau ini sering ditemukan pada penderita bronkitis karena penimbunan sputum dan bronkus yang melebar dan terinfeksi. Sputum merah muda berbusa, artinya tanda edama paru akut. Sputum berlendir, lekat, abu-abu atau putih, tanda bronkitis kronis. Sputum berbau busuk, tanda abses paru atau bronkisasi. Kemudian manfaat sputum. Pemeriksaan sputum
bersifat mikroskopik dan penting untuk diagnosis etiologi berbagai penyakit pernapasan. Pemeriksaan mikroskopik dan menjalankan organisasi penyebab penyakit pada berbagai pneumonia, bakteri atau tuberkulosa, serta berbagai jenis infeksi jamur. Pemeriksaan sitologi eksfoliatif pada sputum dapat membantu diagnosis karsinoma paru-paru. Sputum dikumpulkan untuk pemeriksaan dalam mengidentifikasi organisasi patogenik dan membentuk apakah terdapat sel-sel malignan atau tidak. Aktivitas ini juga digunakan untuk mengkaji sensitivitas di mana terdapat peningkatan eosinofil. Pemeriksaan sputum secara periodik mungkin diperlukan untuk klien yang mendapatkan antibiotik, kortikosteroid, dan medikasi imunosupresif dalam jangka panjang karena preparat ini dapat menimbulkan infeksi oportunistik. Secara umum, kultur sputum digunakan dalam mendiagnosis untuk pemeriksaan sensitivitas obat dan sebagai pedoman pengobatan. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu, namun untuk mencegah virus TB tersebar ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan beberapa saat, kemudian keluarkan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus atau normal adalah kuning, kuning kehijauan atau kuning kecoklatan. Jika bening maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat, serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Pengambilan sputum. Yang pertama, tujuan mendapatkan spesimen sputum yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan pewarnaan basil tan asam. Yang kedua, indikasi pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernafasan. Yang ketiga, waktu. Diperlukan 3 kali pengambilan sputum dalam 2 kali kunjungan. Yang pertama, sputum sewaktu, yaitu ketika penderita pertama kali datang. Kedua, sputum pagi, keesokan harinya ketika penderita datang lagi dengan membawa sputum pagi, atau sputum pertama kali setelah bangun tidur. Yang ketiga, sputum sewaktu, yaitu saat penderita tiba di laboratorium, penderita diminta mengeluarkan sputumnya lagi. Selanjutnya yang keempat itu persiapan alat. Persiapan alat yang pertama, sputum pot atau tempat ludah yang tertutup. Kedua, botol bersih dengan penutup. Ketiga, handscoon. Keempat, formulir dan etiket. Kelima, perlak. Keenam, pengalas. Ketujuh, bengkok. Kedelapan, tisu. Dan yang kelima, persiapan pasien. Jelaskan pada pasien apa yang dimaksud dengan sputum agar yang dibatukan benar-benar merupakan sputum, bukan air liur atau saliva ataupun campuran antara sputum dan saliva. Selanjutnya, jelaskan cara mengeluarkan sputum. Dan yang keenam, prosedur tindakan. Yang pertama, menyiapkan alat. Kedua, memberitahu pasien. Ketiga, mencuci tangan.
Keempat, mengatur posisi duduk atau fouler. Kelima, memasang perlak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok. Keenam, memakai handscoon. Ketujuh, meminta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan atau ke dalam sputum pot. Selanjutnya, mengambil 5 cc bahan lalu masukkan ke dalam botol, lalu membersihkan mulut pasien, merapikan pasien dan alat, lalu melepas handscoon dan mencuci tangan. Ketujuh, pelaksanaan. Yang pertama, jelaskan pada klien apa yang akan Anda lakukan, mengapa hal tersebut perlu dilakukan, dan bagaimana klien dapat bekerja sama. Diskusikan bagaimana hasilnya akan digunakan untuk perawatan atau terapi selanjutnya. Berikan informasi dan instruksi. Yang kedua, berikan privasi klien. Yang ketiga, berikan bantuan yang diperlukan untuk mengumpulkan spesimen. Yang keempat, pastikan klien merasa nyaman. Dan yang kelima, beri label dan bawa spesimen ke laboratorium. Cara pengiriman spesimen, baik spesimen yang dikirim dalam pot maupun wadah harus disertai dengan data atau keterangan, baik mengenai kriteria spesimen maupun pasien. Ada 2 data yang harus disertakan, yaitu data 1, pot atau wadah dilabel dengan menempelkan label pada dinding luar pot. Proses direct labeling yang berisi data, nama, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, jenis tes yang diminta, dan tanggal pengambilan. Data 2, formulir atau kertas atau buku yang berisi data keterangan klinis, dokter yang mengirim riwayat anamnesis, riwayat pemberian antibiotik terakhir minimal 3 hari harus dihentikan sebelum pengambilan spesimen. Waktu pengambilan spesimen dan keterangan lebih lanjut mengenai biodata pasien. Jadi, data mengenai spesimen harus jelas. Label dan formulir spesimen tidak akan diterima apabila pertama, tidak dilengkapi dengan data yang sesuai. Kedua, jumlah yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kurang. Ketiga, cara pengambilan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapat sputum bagian dalam lebih besar, atau juga bisa diambil sputum sewaktu. Waktu yang diperlukan untuk pengambilan sputum adalah 3 kali pengambilan sputum dalam 2 kali kunjungan, yaitu sputum sewaktu atau S, yaitu ketika penderita pertama kali datang, sputum pagi atau P, keesokan harinya ketika penderita datang lagi dengan membawa sputum pagi, atau sputum pertama setelah bangun tidur. Sputum sewaktu atau S yaitu saat penderita tiba di laboratorium, penderita diminta mengeluarkan sputumnya lagi. Pengambilan sputum pada pasien tidak boleh menyikat gigi agar sputum mudah dikeluarkan. Dianjurkan pasien mengonsumsi air yang banyak pada malam sebelum pengambilan sputum. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk berkumur-kumur dengan air dan pasien harus melepas gigi palsu bila ada. Sputum diambil dari batukan pertama atau Fritz count. Bila sputum juga tidak bisa didahakkan, sputum dapat diambil secara yang pertama, aspirasi transtrakeal atau transtrakeal aspirasi atau cuci transtrakeal. Teknik untuk mengumpulkan sampel dari eksudat bronkial untuk pemeriksaan histologis dan mikrobiologi. Yang kedua, bronchial lavage atau bronchial veolar lavage. Bronchial veolar lavage atau BAL merupakan prosedur medis di mana bronkoskop dilewatkan melalui mulut atau hidung ke paru-paru dan cairan yang disemprotkan ke bagian kecil dari paru-paru. Yang ketiga, lung biopsi. Biopsi paru
adalah prosedur untuk mendapatkan sampel kecil jaringan paru-paru untuk pemeriksaan. Jaringan biasanya diperiksa di bawah mikroskop dan dapat dikirim ke laboratorium mikrobiologi untuk kultur. Interpretasi pemeriksaan sputum. Interpretasi sputum untuk penyakit TB berdasarkan pemeriksaan dahak atau BTA TB paru di bagian atas. 1. Tuberkulosis paru BTA plus. A. Sekurang-kurangnya 2 dari 3 bagian spesimen tidak menunjukkan hasil BTA positif. B. Hasil pemeriksaan atau spesimen tidak menunjukkan BTA positif dan kelainan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. C. Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan positif. 2. Tuberkulosis paru BTA negatif. A. Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif. Gambaran klinik dan kelainan radiologik menunjukkan tuberkulosis aktif. B. Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif dan biakan M tuberkulosis positif. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran sputum. Tenggorokan selalu berdahak bukannya terjadi tanpa sebab. Pada dasarnya dahak atau lendir memang tetap dibutuhkan di bagian tenggorokan kita untuk menjaga kondisi tenggorokan agar selalu dalam keadaan lembab dan membantu sistem pernapasan. Lendir di tenggorokan kita memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menjaga kondisi tenggorokan agar selalu lembab dan menyaring benda asing ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan. Jadi, keberadaan dahak di tenggorokan kita tetap dibutuhkan. Akan tetapi, terkadang produksi dahak di tenggorokan kita meningkat. Kondisi tersebut justru menimbulkan banyak gangguan dan rasa tidak nyaman di bagian tenggorokan. Dahak diproduksi oleh selaput mukosa. Jika produksi dahak terlalu banyak, dahak tersebut akan menempel di bagian tenggorokan sehingga tenggorokan selalu berdahak, padahal kondisi tubuh tidak dalam keadaan flu. Adapun beberapa faktor yang dapat memicu peningkatan produksi sputum adalah: A. Peradangan di saluran pernapasan atau daerah sekitarnya. Secara umum, kondisi sering ada dahak di tenggorokan timbul karena adanya peradangan di saluran pernapasan kita atau di daerah sekitar saluran pernapasan. Dahak bisa jadi merupakan kumpulan zat dari cairan mukosa, sel-sel yang telah mati, dan juga cairan yang berasal dari peradangan atau yang disebut eksudat dan transudat. B. Tenggorokan terkena infeksi atau alergi terhadap zat asing. Jika tenggorokan terasa selalu berdahak di pagi hari atau terasa tidak nyaman saat menghirup hal-hal tertentu seperti debu, asap, parfum, atau lain-lain sebagainya, maka bisa jadi pemicu meningkatnya dahak di tenggorokan ialah karena tubuh kita mengalami alergi atau karena tenggorokan terkena infeksi bakteri atau organisme asing lainnya. C. Adanya gangguan pada lambung. Nyeri lambung yang disebabkan oleh masalah pada lambung, biasanya terkait dengan gejala asam lambung, juga dapat memicu peningkatan dahak di tenggorokan. Produksi asam lambung yang berlebihan hingga menyebabkan ciri asam lambung dan obatnya naik ke tenggorokan bisa jadi memicu peningkatan produksi dahak. Radang sinusitis. Radang gejala sinusitis terjadi karena adanya gangguan radang di area rongga tengkorak. Peradangan tersebut bisa disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu atau virus tertentu. Kondisi tersebut ternyata juga dapat memicu produksi dahak di tenggorokan. Gejala macam itu biasanya juga akan diikuti dengan kondisi hidung yang meler. Tubuh kekurangan cairan. Tenggorokan yang selalu berdahak bisa jadi adalah respon tubuh karena kekurangan cairan. Tenggorokan harus berada dalam kondisi lembab setiap saat. Jika tubuh kekurangan cairan, produksi dahak akan ditingkatkan agar tenggorokan tetap lembab. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai cara pengambilan spesimen sputum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.